Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan mengkaji tentang pengaruh budaya terhadap kognisi manusia. Nah, kedua hal ini sangat erat kaitannya, bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, Eh, lebih lanjut lagi ke depannya kita akan mempelajari secara komprehensif dan sistematis terkait budaya dan kognisi ini. Di dalamnya ada sistem intelijensi, ada persepsi, kemudian ada proses kategorisasi, memori, dan segala macam. Nah, seperti itu. Nah, untuk kaitannya budaya dan kognisi sendiri itu sudah banyak penelitian yang tersebar, kemudian berbagai anggapan juga sudah banyak, di mana seperti Hofstede menganggap bahwa budaya itu sebagai kognisi gitu. Nah, lebih lanjut lagi Hofstede mengatakan bahwa budaya adalah kumpulan representasi mental seseorang tentang dunianya. Nah, berbeda halnya dengan Berry dan Portinga dalam melihat budaya dan kognisi ini. Berry dan Portinga menyatakan bahwa budaya adalah produk dari kognisi. Nah, yang muncul dalam berbagai bentuk seperti norma, seperti keyakinan, beliefs, nilai-nilai, pendapat, dan sebagainya. Nah, bagi Berry dan Portinga itu merupakan produk dari kognisi. Nah, seperti itu. Tapi dalam kuliah ini saya sendiri secara subjektif akan mendefinisikan kaitan budaya dan kognisi. Nah, saya mendefinisikan di sini yaitu sebagai sebuah sistem informasi yang memiliki makna khusus, dipakai bersama-sama dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, kedepannya set sistem informasi ini itu kemudian akan membantu individu dalam proses kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, untuk bertahan hidup, untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, yang paling penting ya untuk mendapatkan kebermaknaan hidup yang berdasarkan atau tergantung dari budayanya masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian banyak sekali penelitian-penelitian terdahulu yang mengaitkan kaitan budaya dan kognisi, proses kognisi manusia. Nah, salah satunya itu di bagian intelijensi. Misalnya pada tahun 2004 itu penelitian yang dilakukan oleh Matsumoto, dia menemukan bahwa orang Asia itu lebih pandai, spesifiknya di matematika, daripada orang yang berada di wilayah lain. Seperti itu. Spesifiknya lagi di daerah Cina. Di sana Matsumoto menemukan bahwa mereka di Cina, masyarakat Cina itu pintar-pintar dalam hal matematika, seperti itu. Nah, ini juga bisa berpengaruh atau bisa dipengaruhi oleh sistem-sistem sosialnya seperti pendidikan sekolahnya, jenjang sekolahnya, adanya nilai dari sekolah dan keluarganya terkait eh, pentingnya pembelajaran matematika itu, terkait pentingnya kemampuan berhitung itu. Nah, sehingga kedepannya ini bisa dijelaskan kemudian mengapa eh, masyarakat Cina jauh lebih unggul dalam hal matematika, seperti itu. Nah, penelitian eh, lainnya tahun 1999 bahwa orang Asia itu cenderung eh, untuk dialectical thinking.
atau berpikir dialektis dibandingkan orang Eropa yang lebih kepada positif logikal atau yes or no kayak gitu. Nah, dialectical thinking di sini mungkin lebih kepada bagaimana kemudian kita dahulunya orang Asia termasuk Indonesia itu berkembang, peradaban kita berkembang melalui tradisi-tradisi lisan yang sifatnya dialektis. Nah, seperti itu. Sedangkan kan orang Amerika atau Eropa di sana mereka berkembang melalui tradisi tulis gitu. Sehingga positif logikalnya unggul dan terlatih ketika di sana gitu. Kemudian pada tahun 1969 sampai 1981 itu ada penelitian kayak seperti ini. Dia menyatakan bahwa IQ orang Afro-Amerika itu lebih kecil dibandingkan IQ orang Eropa-Amerika. Nah, lebih lanjut lagi, ini kita bisa mengatakan bahwa orang kulit hitam itu IQ-nya lebih rendah dibandingkan orang kulit putih. Penelitian pada saat itu begitu. Nah, terus lebih lanjut lagi, penelitian itu juga mengatakan bahwa 80% intelijensi itu dipengaruhi oleh faktor bawaan. Seperti itu. Nah, sehingga tidak perlu anggaran untuk pendidikan khusus pada masyarakat kulit hitam atau minoritas. Nah, ini kan artinya rasis gitu loh. Ya, bukan berarti orang lebih bodoh itu tidak dapat memperoleh hak-hak untuk memperoleh pembelajaran gitu. Dan penelitian-penelitian seperti ini sebenarnya membandingkan budaya buruk dan bagus, budaya mana yang buruk, budaya mana yang bagus. Nah, sedangkan dalam mata kuliah psikologi budaya ini tujuan kita bukan itu. Jadi perlu saya katakan bahwa psikologi budaya tidak bertujuan untuk saling membandingkan budaya. Karena kenapa? Ketika kita membandingkan budaya, akan ada yang bagus, akan ada yang jelek. Nah, oke, mungkin beberapa akan ada perbandingan, tapi tujuannya tidak akan mendapatkan budaya atau tidak untuk mendapatkan budaya mana yang lebih bagus dan budaya mana yang jelek, seperti itu. Nah, di sisi lain kita paham tentang pengertian intelijensi itu sendiri sebagai campuran dari berbagai kemampuan intelektual yang berpusat di sekitar tugas-tugas yang baik itu secara lisan, analitik, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak cuma satu ya kalau intelijensi itu. Nah, intelijensi kan bisa terdiri dari berbagai faktor. Nah, bisa misalnya pemahaman lisan, kemudian mengenai ruang atau spesial, kelancaran kata-kata, kecepatan persepsi, dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa intelijensi itu sendiri merupakan representasi dari kecerdasan yang keseluruhan. Nah, modelnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita membahas intelijensi, kita akan mendapati hal-hal yang sifatnya komprehensif. Nah, belum lagi kalau kita ke prinsipnya Gartner terkait dengan multiple intelligence. Nah, itu ada logikal matematika, kemudian linguistik,
musikal, spesial, kinestetis, sampai interpersonal dan intrapersonal itu. Jadi ada banyak hal yang mengukur intelijensi seseorang. Nah, seperti itu. Nah, di sisi lain ada juga prinsipnya Sternberg misalnya yang three subteoris atau 3 subteori intelijensi, seperti kontekstual, eksperiental, dan komponental. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita mesti kembali ke definisi atau pengertian yang disebutkan Hofstede dalam kaitannya kognisi dan budaya itu sendiri, ya, bahwa Hofstede mendefinisikan kognisi dan budaya itu lebih seperti mental programming, seperti itu. Nah, kalau kita analogikan dengan perangkat komputer, beda perangkat lunak, beda output yang dikeluarkan. Misalnya ketika kita perangkat lunaknya misalnya Microsoft, nah itu modelnya akan keluar seperti Excel atau Word, PowerPoint misalnya. Nah, berbeda dengan ketika kita perangkat lunaknya Zoom, tidak mungkin keluar Excel ketika kita membuka Zoom. Nah, seperti itu. Jadi beda perangkat lunak menyebabkan output yang berbeda juga. Nah, analoginya seperti itu. Artinya apa? Artinya budaya yang berbeda itu bisa menyebabkan perilaku yang berbeda. Nah, sama halnya dengan kaitannya dengan intelijensi di sini. Nah, dimana kalau kita menyadari bahwa kecerdasan itu benar-benar merupakan konstruk budaya, maka mustahil membuat tes yang benar-benar culture fair dan culture free, seperti itu. Karena tes semacam itu harus menyertakan item yang spesifik yang dihasilkan dalam lingkungan atau budaya tertentu, seperti itu ya. Jadi artinya apa? Artinya kecerdasan itu, intelijensi itu tidak bisa kita pahami di luar dari kerangka budaya. Nah, jadi bisa jadi ya penelitian-penelitian yang tadi bahwa minoritas Afrika seperti ini dan segala macam sampai berhak untuk tidak diberikan pembelajaran dan segala macam, itu kemungkinan ada bias dalam pengukuran intelijensinya, seperti itu. Apalagi sebelumnya dia juga sudah menyatakan bahwa 80% intelijensi itu dipengaruhi oleh genetik. Kan sudah banyak penelitian sekarang bahwa tidak hanya faktor genetik yang menentukan intelijensi seseorang, bahkan keseluruhan proses mental seseorang tidak hanya faktor genetik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam kaitannya dengan intelijensi budaya dan intelijensi di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa budaya tidak ada atau tidak bisa dibandingkan satu sama lain terkait dengan intelijensinya, seperti itu. Nah, oke, masih dalam budaya dan kognisi, pembahasan kedua setelah intelijensi, kita akan beralih ke persepsi. Nah, budaya dan persepsi. Nah, banyak penelitian yang melihat keterkaitan persepsi manusia, terutama jika kita hubungkan dengan budaya. Nah, tapi rata-rata penelitian itu kemudian kebanyakan pengaruh budaya dan persepsi itu didatangkan dari penelitian-penelitian persepsi yang bersifat visual. Persepsi-persepsi yang bersifat visual misalnya seperti contoh di sini itu ada ilusi Ponzo, ada ilusi Muller-Lyer. Nah, ilusi Ponzo sendiri di mana garis
garis garis datar yang pertama, yang bagian atas itu sendiri, itu akan terlihat lebih panjang dibandingkan garis datar di bawahnya tuh, padahal sama panjang. Nah, itu bagaimana persepsi visual memainkan proses mental manusia ya, seperti itu. Nah, kemudian ilusi Muller layar sama halnya dengan ilusi Ponzo tadi, di mana kedua garis datar itu sebenarnya sama panjang. Hanya saja dibuat seolah-olah yang di bawah itu jauh lebih panjang daripada yang di atas. Nah, kaitannya budaya dan persepsi, di sini kita bisa lihat salah satu contohnya di penelitiannya Hudson. Nama penelitiannya Hudson Depth Perception. Nah, di sini yang diukur Hudson itu orang Afrika atau masyarakat Buntu migrasi yang berbaur dengan masyarakat Eropa, mengenyam pendidikan di Eropa, dan dibandingkan dengan masyarakat Buntu, masyarakat Afrika yang tidak mengenyam pendidikan, tetap di kampungnya, dia tidak migrasi ke Eropa. Nah, hasilnya bahwa orang Afrika atau masyarakat Buntu yang mengenyam pendidikan di Eropa itu melihat sesuatu seperti cara orang Eropa melihat. Nah, itu seperti di gambar B modelnya. Jadi kalau misalnya ada 3 gambar, manusia, gajah, dan rusa. Nah, kalau orang Afrika yang sudah mengenyam pendidikan di Eropa, dia akan mengatakan bahwa gajah ini tetap lebih besar, gajah yang di tengah ini tetap lebih besar daripada rusa dan manusia, gitu. Nah, sedangkan masyarakat Buntu yang asli di Afrika sana yang tidak mengenyam pendidikan, dia akan tetap melihat gajah sebagai objek yang lebih kecil. Kira-kira gambarnya seperti gambar A. Nah, jadi ketika disandingkan 3 gambar itu, tetap gajah yang paling kecil. Dia mempersepsikan gambar itu sesuai dengan gambarnya. Gajahnya kecil. Nah, seperti itu. Nah, di sini persepsi kemudian yang mempengaruhi itu selain budaya juga ada tingkat pendidikan, di situ kan berpengaruh. Tadi masyarakat Buntu yang tidak sekolah dan masyarakat Buntu yang sekolah. Kemudian sukunya juga mempengaruhi, hingga dalam persepsi itu motivasi dalam melihat beberapa jenis objek itu sangat mempengaruhi persepsi kita. Ada orang yang melihat objek itu hanya setengah karena mungkin malas untuk memperhatikan, makanya yang ditangkap dari objek itu cuma setengah juga tuh. Ada orang yang memperhatikan secara detail karena memang ingin tahu gitu. Itu akan berbeda hasilnya dengan orang yang memperhatikan setengah-setengah. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk dalam proses kategorisasi. Proses kategorisasi di sini itu merupakan hal yang sifatnya universal bagi seluruh manusia. Nah, jadi salah satu proses mental dasar yang ada dalam manusia itu bagaimana kemudian manusia bisa mengelompokkan hal-hal menjadi satu kategori, atau biasa disebut kategorisasi. Nah, macam-macam modelnya, macam-macam bentuknya. Misalnya individu kemudian mengelompokkan atau mengkategorisasikan sesuatu itu bisa berdasarkan karakteristiknya, bisa berdasarkan kesamaannya, bisa berdasarkan kegunaan atau fungsinya, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya, kategorisasi.
Nah, kemudian fungsinya apa? Fungsinya itu membantu manusia untuk menyaring stimulus yang sifatnya kompleks menjadi simple. Itu membantu manusia untuk menyaring stimulus yang kompleks tadi, yang kita temui, yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dijadikan lebih simple, mungkin dalam bentuk rules, dalam bentuk guideline, dalam berperilaku, dalam menentukan sikap, hingga dalam mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam proses kategorisasi dan budaya, hubungannya bahwa ada proses kategorisasi yang sifatnya universal di semua budaya. Nah, misalnya apa? Misalnya itu eh, ekspresi wajah. Ekspresi wajah kemudian digunakan sebagai eh, pembacaan kita terhadap emosi dasar seseorang. Nah, kayak begitu. Nah, itu kan ekspresi wajah sebenarnya kompleks. Misalnya orang marah itu ada beberapa otot yang bergerak di wajah kita, dari otot pipi, otot pelipis, dan segala macam ya, ada banyak, itu kompleks. Tapi kemudian itu dikategorisasikan, oh kalau begini bentuknya berarti orang ini sedang marah, kayak gitu. Emosi-emosi dasar, oh kalau begini bentuknya berarti orang ini sedang sedih, kalau begini bentuknya berarti orang ini sedang takut, kaget, jijik, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kategori yang muncul sebagai hal yang universitas di seluruh budaya, yang muncul sebagai hal yang universal di seluruh budaya. Nah, seperti itu ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, meskipun proses kategorisasi itu adalah proses yang sifatnya universal, tapi cara individu dalam mengelompokkan sesuatu biasanya berbeda antara budaya satu dengan yang lainnya. Jadi ceritanya gini, ada model atau proses kategorisasi yang sifatnya universal, yang berlaku di hampir seluruh budaya yang ada di Indonesia, di daerah manapun. Kayak tadi, ekspresi emosi. Orang marah, model mukanya seperti ini. Nah, itu sama halnya dengan di Amerika, marah juga seperti itu. Di Indonesia seperti itu juga model mukanya kalau marah, dan lain-lain sebagainya. Itu yang general. Tapi ada juga yang sifatnya dipengaruhi oleh budaya, spesifik di budaya itu sendiri, hanya ada di budaya itu sendiri, tidak berlaku di budaya-budaya yang lain, seperti itu. Contohnya misalnya ada satu penelitian di mana ada dua kelompok. Kelompok pertama anak Amerika dan kelompok kedua anak Asia. Nah, kedua kelompok ini diminta untuk mengambil 3 benda sebelum ke sekolah. Nah, kelompok pertama yang notabene anak Amerika, mereka kemudian mengambil 3 benda berdasarkan karakteristik yang sama. Sedangkan anak Asia, mereka mengambil 3 benda berdasarkan fungsi yang sama. Jadi beda ya. Nah, kelihatan perbedaannya di situ. Ketika anak Amerika cenderung mengambil atau memilih barang berdasarkan karakteristiknya, kemudian di kelompok kedua anak Asia cenderung mengambil barang berdasarkan fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, makanya walaupun kembali lagi saya jelaskan, walaupun proses kategorisasi itu merupakan proses psikologis yang universal, dan memang ada proses kategorisasi yang sifatnya universal, namun
ada juga beberapa yang sifatnya berbeda. Cara individu dalam mengelompokkan sesuatu itu bisa jadi berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Nah, itu untuk proses kategorisasi. Nah, teman-teman, berikutnya kita kemudian masuk di reasoning. Nah, sebagai bagian dari kognisi juga reasoning, dan kita akan melihat keterkaitannya dengan budaya ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kalian lihat slide ini, kalian melihat di situ ada gambar bunga, ada objeknya bunga A dan bunga B, jelas ya terlihat. Kemudian ada grup 1 dan grup 2 di sana, di antara bunganya itu. Kemudian coba kalian memasangkan ya, bunga A bagusnya di grup 1 atau grup 2, cocoknya di grup 1 atau grup 2. Bunga B cocoknya di grup 1 atau grup 2. Nah, kalian coba sandingkan dulu. Nah, berlanjut relate dengan yang proses kategorisasi. Cuman dalam reasoning kita memiliki alasan-alasan tertentu kenapa kita mengkategorisasikan sebuah benda atau mengambil keputusan-keputusan. Nah, lanjut di sini kalian bisa melihat bahwa ada yang mungkin memilih bunga A cocoknya di kelompok 2 dan bunga B di kelompok 1. Nah, itu biasa alasannya seperti ini, bahwa karakteristik pembeda yang konsisten adalah bentuk batangnya. Kalau kalian tadi perhatikan lebih detail, di kelompok 2 itu bentuk batang bunganya semuanya lurus. Dan di kelompok 1 bentuk batang bunganya semuanya melengkung. Nah, sedangkan bunga A bentuk batang bunganya lurus, bunga B bentuk batang bunganya melengkung. Nah, jadi itu alasan, bisa jadi alasan, benar sekali, bisa jadi alasan untuk menempatkan bunga A di kelompok 2 dan bunga B di kelompok 1 dengan melihat hal-hal yang sifatnya konsisten seperti itu. Nah, akan tetapi ada juga yang menjawab seperti ini, bahwa bunga A cocoknya di kelompok 1, sedangkan bunga B cocoknya di kelompok 2. Nah, alasannya sebagian besar bahwa bunga dalam kelompok 1 itu memiliki kelopak yang berbentuk bulat. Jadi kalau kalian lihat tadi di kelompok 1 itu bunganya itu kelopaknya bulat-bulat semua ya. Nah, kemudian sama dengan di kelompok 2. Kelompok 2 juga begitu. Ada karakteristik yang sifatnya sama walaupun berbeda, tapi cenderung sama, runcing-runcing seperti itu kan kalau di kelompok 2. Nah, makanya ada yang menjawab bahwa bunga A itu bagusnya ditempatkan di kelompok 1, sedangkan bunga B bagusnya ditempatkan di kelompok 2. Nah, seperti itu. Nah, kenapa reasoning itu kemudian menjadi berbeda satu dan lainnya? Padahal bisa dibilang sama-sama benar, ya. Betul. Kedua jawaban tadi tidak ada yang salah, masing-masing sama-sama benar. Nah, hanya saja ada orang yang model reasoningnya itu analytic thinker. Dia berfokus kepada objek atau atribut yang menyertainya. Nah, itu analytic thinker. Nah, ada yang model reasoningnya holistic thinker, yang orientasinya kepada konteks secara menyeluruh. Nah, ada yang model reasoningnya itu rule based. Rule based itu menggunakan seperangkat atau aturan hukum tertentu yang sifatnya abstrak dan universal untuk memahami sesuatu.
Nah, dan ada yang modelnya asosiatif untuk mencari keterkaitan antara objek atau peristiwa dalam memahami sesuatu. Jadi dia cari keterkaitannya. Oh kayaknya ini begini karena yang ini seperti yang ini, yang A seperti dengan yang A, yang B seperti dengan yang B. Nah seperti itu model asosiatif. Nah misalnya analytic thinker misalnya dan holistic thinker itu. Misalnya kalau saya bertanya kepada kalian, mengapa bulan itu terlihat bercahaya? Mengapa bulan itu terlihat terang? Bulan ya, bulan. Nah, ada yang mengatakan karena bulan bentuknya bulat. Ada yang mengatakan begitu. Nah, karena kalau dia bentuknya tidak bulat, misalnya bentuknya segitiga, cahayanya hanya akan terpancar di satu sisi. Kemungkinan kita yang di sini tidak akan bisa menikmati indahnya cahaya bulan karena model bulan segitiga. Nah, syukurlah model bulan itu bentuknya bulat sehingga kita di seluruh dunia ini bisa menikmati indahnya cahaya bulan. Nah, seperti itu. Nah, itu modelnya analytic thinker itu. Karena fokus pada atribut yang menyertainya. Atributnya mana? Bulat. Bahwa bulan itu bulat. Nah, atributnya seperti itu. Nah, kemudian yang holistic thinker misalnya kayak gini. Dia menjawab kenapa bulan itu cantik, indah, bercahaya. Dia menjawab seperti ini. Karena ada matahari. Bulan itu terlihat cantik, terlihat indah. Selain karena bentuknya bulat, dia terkena pantulan cahaya matahari. Andaikan matahari tidak ada, kita tidak bisa melihat bulan. Kita tidak bisa melihat cahaya bulan. Karena prinsip dasar cahaya bulan itu karena adanya pantulan sinar matahari. Nah, ini yang versi holistic thinker. Walaupun masing-masing benar, masing-masing jawabannya benar. Tapi ada versi analitiknya, ada versi holistiknya. Nah, reasoning itu seperti itu. Ya. Oke, kita kembali lagi ke bunga tadi ya. Nah, percobaan yang mengkategorisasikan bunga beserta alasannya kenapa dikategorisasikan di kelompok itu, percobaan itu sebelumnya sudah dilakukan di masyarakat Eropa Amerika, Asia Amerika, dan masyarakat Asia itu sendiri, spesifiknya di Asia Timur. Nah, hasilnya seperti yang kalian lihat di gambar ini. Nah, bahwa masyarakat Eropa Amerika itu memiliki kecenderungan untuk melihat berdasarkan rule base. Nah, rule base itu apa? Yang jawaban nomor 1 tadi. Adanya batang yang lurus dan adanya batang yang melengkung yang sifatnya konsisten. Masyarakat Eropa Amerika melihat itu sebagai sebuah aturan yang konsisten, sehingga dia mengelompokkan bunga itu berdasarkan batangnya tadi, melihat hal-hal yang konsisten. Nah, sedangkan kita lihat di sini masyarakat Asia justru itu melihat lebih kepada asosiatif. Dia melihatnya lebih kepada ini banyak di kelompok A ini kelopaknya rata-rata melengkung, kelopaknya rata-rata bulat-bulat. Jadi cocok gambar gambar A ditempatkan di kelompok 1, gambar B ditempatkan di kelompok 2 karena kelopaknya runcing-runcing semua. Nah, sifatnya asosiatif kalau Asia. Nah, penelitiannya seperti ini. Nah, sedangkan yang di tengah-tengah itu antara Asia dan Amerika
itu sifatnya seimbang ya, relatif seimbang antara rule base-nya, reasoning rule base dan reasoning asosiatif. Nah, seperti itu teman-teman, itu untuk reasoning ya. Nah, kemudian kita berpindah ke memori. Nah, memori di sini kita bisa mengatakan bahwa memori itu sendiri dipengaruhi oleh budaya, atau dengan kata lain, budaya memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengingat hal-hal tertentu, seperti itu ya. Di psikologi umum kemarin saya pikir teman-teman semua sudah komprehensif ya tentang memori. Nah, jadi hubungannya dengan budaya, misalnya kita bisa melihat contoh penelitian di sini, di mana ada budaya, antara budaya barat dan budaya timur di sini, bahwa penelitiannya mengatakan kalau orang timur itu lebih hebat, lebih jago, dan memiliki kecenderungan mengingat suatu hal berdasarkan model cerita yang disampaikan, yang sudah ada dalam kepala kita sebelumnya begitu. Tapi berdasarkan versi naratif modelnya. Nah, itu tidak terlepas dari perkembangan peradaban kita ya, di mana kita memang berkembang berdasarkan tradisi-tradisi lisan. Mungkin Anda pernah melihat wayang, nonton wayang. Nah, wayang itu lihat pak dalangnya ya. Lihat saja dalangnya itu memainkan wayang tanpa teks. Dia sudah hafal itu. Misalnya dia mainkan kisah Ramayana. Dia mainkan kisah Ramayana itu tanpa teks, dia mainkan. Sudah ada dalam kepalanya. Dan memang hal-hal seperti ini khususnya kita di Indonesia, masyarakat Asia ya, di Indonesia itu memang tradisi lisan itu diwariskan secara turun-temurun. Mungkin teman-teman masih ingat waktu kecil mungkin sering diceritakan dongeng sebelum tidur, seperti itu ya. Si Kancil, Abu Nawas, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa mengingat pelajaran-pelajaran moral berdasarkan cerita-cerita itu, berdasarkan tradisi lisan yang sifatnya naratif, seperti itu ya. Nah, berbeda halnya dengan masyarakat Eropa dan Amerika. Mereka lebih bisa untuk mengingat hal-hal yang sifatnya itu tertuliskan, karena memang budaya di sana, peradaban mereka di sana berkembang melalui tradisi tulis. Ada apa-apa ya ditulis, ya kan, kayak gitu kan, ada apa-apa ditulis gitu. Model rulesnya biasa ditulis dan segala macam. Nah, sehingga masyarakat Amerika dan Eropa itu kemudian lebih mampu mengingat sesuatu melalui apa yang dituliskan. Nah, coba kalau di Indonesia tuh paling sering kita temui larangan, dilarang kencing di sini kecuali hewan misalnya, kayak gitu. Tapi masih ada yang kencing di situ. Kayak gitu. Misalnya bikin gorong-gorong, bikin sumur tanpa blueprint. Ya bikin saja. Kita bikin saja gorong-gorong, menggali sumur, bikin gorong-gorong. Mereka di Amerika dan Eropa itu punya blueprint dulu baru boleh kerja gitu. Ditulis dulu blueprintnya, dirancang dulu segala macam, baru turun kerja, seperti itu. Kita tidak. Nah, itulah hal-hal yang sifatnya ada pengaruh budaya di dalam itu, kayak gitu. Nah, kalau kalian mungkin pernah berkunjung ke rumah di Eropa atau Amerika,
di keluarganya di sana, itu di toilet rumah atau di kulkasnya itu sering ada notes di situ. Selalu ada notes. Harus ngapain gitu. Harus ngapain. Atau rules untuk anaknya atau untuk suaminya atau untuk istrinya seperti itu. Sering ditempel notes di situ. Nah, sedangkan di Indonesia biasa kita mengabaikan pesan-pesan tertulis seperti itu. Ya. Ya, jadi mungkin sekian ya